Ibu Nita Arianti SD Sekolah sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Pengawas Dabin 3 Koordinator Wilayah Kecamatan Congan Bapak Haji Muhammad Dullah MA. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Insan Mulia Bapak Wahyudi Sutoyo AMD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Bina Insan Mulia Ustazah Nuraijah SP. Yang kami hormati Asatidz dan Ustazah Mulia serta ayah bunda yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan kesempatan pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat istimewa ini. Salat dan salam kita haturkan kepada utusan Allah, Kepala Keluarga penuh cinta, Panglima Perang paling handal, dan seorang pendidik yang patut kita taladani sepanjang masa, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara Stadium Jenderal Marepi dengan tema Semangat Belajar di Tengah Pandemi SDIT Bina Insan Mulia Congan, Sabtu 20 Dzulqa'dah 1441 Hijriah bertepatan dengan 11 Juli 2020 Masehi dengan acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tasbih yang akan dibacakan oleh Ustadz Yazid. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat Samud bitarwaha idh
بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Semoga dengan dibacakannya lantunan ayat tersebut dapat menambah keberkahan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Bina Insan Mulia kepada Ustadzah Nuraijah, disilakan. Mohon izin untuk berdiri ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf untuk bunda ke depan dulu ya bunda, monggo diisi dulu. Ya. Oh silau. Ya. Gitu. Ya. Innalhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ibu Nita Ariyanti PSI yang insya Allah nanti kita tunggu-tunggu materinya, itu semangat belajar di tengah pandemi. Kepada Bapak Pengawas Dabin 3, Bapak Dr. Andes Haji Dullah MA, kepada Bapak Wahyu Distoyo AMD selaku Ketua Yayasan Bina Insan Mulia, kepada Ustadz-Ustadzah semuanya yang kami cintai, dan juga kepada ayah bunda hebat yang ada di depan saya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur senantiasa hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di tengah suasana yang mungkin sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan yang kami adakan sebelumnya. Kita dalam masa pandemi ya, dalam masa yang prihatin saat ini, alhamdulillah bisa menyelenggarakan acara Stadium General Parenting, dan semoga dengan acara ini kita bisa menyatukan visi dan misi baik yang dilaksanakan oleh sekolah ataupun nanti untuk ayah bunda yang ada di rumah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga insya Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, perkenalkanlah ini keluarga besar asatidah dan juga anak-anak yang putra-putri yang ada di SDIT Bina Insan Mulia. Ini angkatan yang ketiga, karena tahun kemarin sudah tidak muat lagi sepertinya. Ya, ini ada ustadz-ustadzanya dan juga ada anak-anak yang ikut berfoto. Lanjut, next. Ya, terus lanjut. Ya, visi dari sekolah kami terwujud yang bermanfaat, penggalian dan pengembangan bakat secara terprogram. 5. Menanamkan nilai-nilai karakter
Islami kepada pegawai dan yang harapannya anak akan mampu membuka pintu-pintu dunia manusia. Jadi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan problem solving pada diri anak-anak kita menuju kemandirian hidup tentunya. Yang berikutnya adalah keterampilan hidup, kemampuan untuk menyelesaikan urusan-urusan pribadi terkait dengan kehidupan sehari-hari serta keterampilan yang terkait dengan pekerjaan, sehingga harapannya anak mampu menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan profesional. Semoga anak-anak kita kelak bisa beradaptasi dengan zamannya, karena zamannya tentunya berbeda ya, ayah bunda dengan zaman kita sekarang, dan mereka bisa survive pada zamannya kelak insya Allah. Yang berikutnya, nah ini sebagian dari tenaga pendidik dan kependidikan, ustadz dan ustadzahnya. Sekarang jumlah pendidiknya ada 28, insya Allah akan menyusul lagi 2 personel, jadi kemungkinan nanti insya Allah kita ada 30 personel. Terus tenaga kependidikannya ada 3, 1 admin, 2 kebersihan dan penjaga malam. Next. Yang berikutnya, ini struktur sekolah kita. Kepala sekolah saya sendiri, Nur Hija. Barangkali ayah bunda di jalan, monggo untuk menyapa. Saya buka sebentar ya, biar tahu nanti kalau misalkan maskeran nggak tahu. Untuk nanti ayah bunda yang ada di kelas Al-Biruni, wali kelasnya sudah insya Allah sudah ada di grup kelas ya, ayah bunda. Ada Ustadzah Nia dan juga Ustadzah Vela yang mendampingi. Terus untuk Al-Farabi, Ustadzah Reti, Ustadzah Mala, dan seterusnya mungkin nanti untuk kelas-kelas yang berikutnya pun sudah ada di grup masing-masing. Next. Nah, sekolah kita brandingnya adalah TTQ, Tahsin Tahfidz Quran. Jadi di masa pandemi ini pun kemampuan TTQ akan terus insya Allah kita upayakan untuk memaksimalkan pengelolaan potensi anak-anak. Jadi untuk TTQ karena menjadi branding kita, dan juga ketika anak-anak misalkan sudah berhenti TTQ, nanti akhirnya balik lagi dari pertama seperti itu ya ayah bunda. Jadi insya Allah kami upayakan, kami ikhtiarkan untuk TTQ tetap jalan. Walaupun di rumah nanti insya Allah ada video yang akan di-share oleh ustadz-ustadzahnya bagaimana anak-anak bisa melaksanakan tahsin ataupun menirukan tahfidz yang akan dicontohkan oleh ustadz-ustadzah di video. Dan nanti secara berkala anak-anak nanti secara individual akan ada tes kenaikan jilid dari TTQ. Insya Allah nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh koordinator TTQ yaitu Ustadzah Imraatin. Terus ada ya lanjut. Sudah. Ya, untuk peserta didik sementara ini insya Allah ada 269 terbagi menjadi 11 rombel. Masing-masing rombel insya Allah kita tidak melebihi 58. Karena memang yang menjadi aturan dari pusat adalah maksimal 28 untuk siswa SD per rombel. Next. Kegiatan siswa ini masa normal nggak ya bunda? Karena kita masa pandemi, jadi ya mungkin nanti lebih banyak virtual seperti itu. Untuk kegiatan siswa ada cooking day, ada market day. Jadi anak-anak nanti membawa dagangan ke sekolah, teman-teman yang lainnya membeli. Ada kemah
persari. Terus ini ada ekskul, macam-macam ekskulnya, ada memanah, terus ini ada kegiatan outbound, juga ini ada pentas kreasi. Ya, insya Allah untuk outbound ataupun field trip itu setiap KTS kami agendakan. Next. Tentunya ini di masa normal, gitu. Ya, kita juga ada upacara. Kadang ada non-sewu yang bertanya, terus kalau di SDIT itu ada upacara bendera enggak? Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya insya Allah akan melakukan upacara bendera. Ada kegiatan sholat, jadi sholat zuhur itu dilaksanakan di sekolah. Ini sholat duha sebagai kegiatan di pagi hari. Untuk berikutnya di hari Rabu ada pentas kreasi, hari Kamis Asmaul Husna, dan hari Jumat ada Jumat Peduli. Kalau ini rupanya masih senam, okay? Ya, next. Untuk kegiatan kita ekstrakurikuler ada futsal atau sepak bola, terus tahfidzul Quran, ada English Club, Arabic Club, panahan, rebana, qiraati, karate, sains, dan matematik club. Ini sementara yang ada. Nanti kalau misalkan kalau di masa pandemi ini sementara tidak, kita off dulu ya, tidak. Adapun nanti di semester 2 seperti apa? Misalkan kita sudah normal kembali, insya Allah ini akan kami laksanakan seperti itu. Next. Ya, kegiatan unggulan ada TTQ, Tahsin Tahfidz Quran, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Terus outbound, outbound ini setiap KTS semester pertama. Yang berikutnya field trip atau kunjungan lapang, ini pada KTS semester yang kedua. Terus yang berikutnya market day, dilaksanakan dari kelas 1 sampai secara bergiliran. Insya Allah nanti akan dibagikan kalender pendidikan ataupun agenda tahunan. Sudah di fotokopi, sudah digandakan. Oh ya, nanti di buku BPI, buku BPI itu Bina Pribadi Islami, itu nanti di lembar yang belakang ada apa namanya, agenda-agenda tahunan siswa, dan juga ada biodata ustadz dan ustadzahnya, seperti itu. Terus kegiatan Ramadan, ada sanlat, ada iftar, dan lain sebagainya. Adapun kalau iftar, biasanya yang kami laksanakan adalah bukan hanya dengan siswa saja, tapi juga dengan ayah bunda semuanya. Jadi untuk apa namanya, menjadi ukhuwah di antara ustadz ustadzah dan juga dengan ayah bunda. Terus yang berikutnya ada renang. Oh ya, lomba 17-an, ada renang. Renang, alhamdulillah kemarin kita mengikuti Kopdar juara ketiga. Langkah awal yang insya Allah baik, dan semoga ke depan prestasi kita bisa meningkat terus. Renang ini dilaksanakan satu semesternya 2 kali, tentunya ini pada masa normal. Dan yang berikutnya adalah cooking day, seperti tadi ada gambarnya, nah itu ada kopi-kopinya. Lanjut. Kegiatan lainnya itu untuk bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk ayah bunda. Yang pertama, Stadium General Parenting yang kita laksanakan sekarang ini sebetulnya kalau di masa normal kita semua kelas dari kelas 1 sampai kelas teratas ayah bunda diundang untuk menghadiri Stadium General Parenting. Adapun pada masa Covid tentunya kita ada kekecualian. Yang kedua, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan dilaksanakan tanggal 13 Juli. Berarti hari Senin mendatang.
rencananya kita akan siswa datang ke sekolah per jenjang kelas. Namun ternyata ada informasi terkini gitu ya yang dikeluarkan oleh Dikbud bahwa di masa sekarang ini karena ada klaster baru di taman ya Ayah Bunda. Jadi untuk MPLS kita insya Allah virtual. Selama sepekan kita virtual. Adapun masa pembelajaran kita menunggu informasi lanjutan dari Dikbud. Selama misalkan belum ada informasi, konsep dari yang kami tawarkan adalah insya Allah. Berarti secara bergiliran, anak-anak per setiap harinya datang ke sekolah. Misalkan kalau hari Senin kelas 1 Al-Biruni, hari Selasanya 1 Al-Farabi dan seterusnya. Adapun pelaksanaannya insya Allah kita sesuai dengan protokol COVID. Jadi kita ini 2 ruangan ini kita jadikan untuk 1 kelas dengan jaga jarak dan dari pagi sampai pukul 10:30 kalau Ayah Bunda menyetujui seperti itu. Karena memang terutama untuk kelas 1 maupun itu sangat gitu ya. Kita belum mengenal anak-anak juga belum mengenal ustadz-ustadzahnya, bagaimana kita akan langsung dari ini yang menjadi pemikiran ustadzah gitu ya. Bagaimana caranya? Nah itu nanti insya Allah kalau misalkan tidak ada surat edaran yang berikutnya, berarti barangkali diizinkan oleh dinas, tentunya kami juga mengupayakan untuk selalu berkonsultasi dengan Bapak Pengawas di sini ya, Debit 3. Kalau misalkan diizinkan, insya Allah konsepnya seperti itu Ayah Bunda. Jadi setiap hari anak-anak datang ke sekolahnya itu bergiliran, nanti putarannya 11 berikutnya, 11 hari berikutnya seperti itu. Dan di sekolah pun tidak sampai siang, dari jam 7 pagi sampai jam 10:30, insya Allah seperti itu. Adapun informasi nantinya seperti apa, tentunya kami mengupdate terus nih dinamika yang ada seperti apa, kita ikuti. Dan yang berikutnya ada POMG, pertemuan orang tua, persatuan orang tua, murid dan guru. Jadi pada masa normal Ayah Bunda ada di organisasi komite sekolah, dan komite itu mempunyai kegiatan per kelas. Ada pertemuan yang dilaksanakan bergiliran dari rumah ke rumah. Pertemuannya untuk Ayah Bunda dan juga untuk wali kelas seperti itu. Jadi misalkan ada permasalahan di kelas atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dikonsultasikan dan lain sebagainya, bisa dilaksanakan bersama dengan wali kelas masing-masing. Kalau kelas Al-Biruni berarti nanti bersama dengan Ustadzah Nia dan Ustadzah Vela. Terus yang berikutnya ada selain POMG, kegiatan untuk orang tua, untuk Ayah Bunda adalah parenting. Parenting ini 1 tahunnya kurang lebihnya 2-4 kali parenting seperti itu. Terus yang selanjutnya ada kegiatan pemotongan hewan kurban. Untuk hal ini dikoordinasi langsung oleh yayasan. Jadi nanti sebentar lagi ya Ayah Bunda, kurang lebihnya 20 hari lagi, barangkali dari Ayah Bunda ada yang menginginkan untuk menitipkan hewan kurbannya untuk disembelih di sekolah, insya Allah dari kami ada panitia yang siap untuk menerima. Yang selanjutnya ada bersari perkemahan 1 hari, ini bagi kelas 4 ke atas. Tujuannya insya Allah untuk melatih kemandirian siswa, melatih kerjasama, leadership dan lain sebagainya. Yang selanjutnya
ada pesta siaga pramuka. Jadi kami selama baru 2 kali ya ikut pesta siaga. Insya Allah misalkan nanti ada pesta siaga yang berikutnya, berarti nanti yang ketiga seperti itu. Ada OSN dan FLS 2N. Ini lomba yang diadakan oleh dinas, dan walaupun kami belum menjadi juara gitu ya Ayah Bunda, tapi insya Allah anak-anak kami kirimkan secara aktif untuk mengikuti lomba-lomba tersebut, minimal untuk menjadi pengalaman bagi mereka. Monggo Bapak. Terus yang berikutnya lomba maksi dan popda. Alhamdulillah untuk lomba maksi ataupun popda kita sedikitnya sudah bisa berbicara. Di lomba maksi kemarin yang dapat nomor itu di lomba TIKI untuk kemampuan komputer gitu nggih. Terus yang berikutnya Festival Anak Soleh atau Bakti Sosial, ini menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan kerjasama antara komite sekolah dengan lembaga seperti itu. Next. Untuk tata tertib kita lebih mengerucut ke SOP kesehatan umum sekolah, dan untuk SOP yang lain yang kaitannya dengan protokol kesehatan COVID-19, insya Allah nanti akan kami bagikan di wali kelas masing-masing. Untuk SOP kesehatan umum sekolah, yang pertama, screening kesehatan bagi guru, tenaga pendidikan, siswa, dan siapa saja yang datang ke sekolah dengan pengukuran suhu tubuh. Yang kedua, screening tempat tinggal guru. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana sekolah dengan standar protokoler kesehatan COVID-19. Keempat, menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 bagi warga sekolah. 5, pengaturan siswa belajar di sekolah dan di rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan. Ini atas dasar konsultasi ataupun surat edaran yang kami terima dari dinas tentunya. Yang keenam, pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing. 7, koordinasi secara intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat. 8, mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan hidup sehat. 9, waktu belajar untuk semua jenjang kelas hari Senin sampai Jumat. Ini tentunya bergiliran. Insya Allah ini kalau misalkan nanti kita diperbolehkan oleh dinas seperti itu nih Bunda Ayah. Dari jam 7 sampai jam 10.30 secara bergantian tiap produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti misalkan Ayah Bunda akan mengkonsultasikan sesuatu hal, bisa lewat wali kelas ataupun dengan saya langsung japri, monggo. Nomor saya ada di setiap grup kelas, insya Allah ada. Seperti itu, barangkali akan ada yang akan dikonsultasikan ataupun dikoordinasikan, monggo. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa bekerja sama, dan saya mengucapkan selamat datang untuk Ayah Bunda di SDIT Bina Insan Mulia. Insya Allah 6 tahun ke depan kita bekerja sama untuk menciptakan generasi rohani bagi putra-putri kita semua. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazah yang telah menyampaikan beberapa hal penting. Acara selanjutnya, acara ini, yakni Stadium General Parenting dengan tema Semangat Belajar di Tengah Pandemi, yang akan disampaikan oleh Ibu Nita Ariyanti SPSI. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak semangat sih, tuh lupa. Meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus bersemangat ya. Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa ketemu juga sholatnya. Meskipun dalam kondisi seperti ini, pandemi wabah, ambil penyakit, kita tetap bersyukur. Saya bertanya, apakah ayah dan bunda bahagia hari ini? Bahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Sebenarnya kunci bahagia adalah bersyukur. Tiap hari kita bersyukur ketemu apa-apa yang kejadian pada kita, kejadian yang menimpa kita selalu bersyukur. Seperti ini, pandemi juga pasti ada hikmah, ada ibrahnya, ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Meskipun saya yakin banyak sekali keluh kesah kita, apalagi nanti dengan proses pembelajaran yang daring dari jarak jauh. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut beliau yang setia sampai yaumul akhir. Insyaallah, amin Allahumma amin. Semangatnya kayaknya kurang bahagia gitu lah. Ustaz, monggo saya sendiri. Saya ada sendiri atau gimana? Kalau buka sambil nunggu. Ya. Kenapa kita bahagia? Kenapa kita harus bahagia setiap waktu? Kenapa kita perlu bersyukur setiap waktu? Karena saat kita bahagia, maka kita bisa melakukan apapun. Apapun kita bisa lakukan saat hati kita tuh bahagia. Kalau kita dalam kondisi tertekan nih, misalnya dalam kondisi seperti ini, aduh, anak-anak nanti sekolah bagaimana, dalam kondisi ketakutan yang berlebih, maka justru kita akan gimana? Bingung kan? Mau apa salah? Mau apa takut? Nah, kalau kita bahagia, artinya kita itu menyadari bahwa itu semuanya ada skenario ya, adalah skenario dari Allah. Insya Allah kita bisa menjalaninya dengan hati-hati, menjalaninya dengan baik. Sudah kenal dengan saya ayah dan bunda? Sudah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kalau sudah kenal dengan saya, kayaknya di sini semuanya gimana Ustaz? Bisa kedengaran? Tapi kayak suaranya juga bisa. Kayak apa itu ya? Ini saya. Kalau Ustaz, kalau ayah dan bunda kenal, langsung kenal saya. Mungkin saya pernah ketemu dengan Bunita, misalnya kita di apotek, ada yang ketemu saya di apotek, berarti pas kebetulan saya di depan. Tapi kalau yang jelas, insya Allah saya setiap seminggu sekali saya kesini, dan kalau ada perlu saya selalu ke sekolah. Kayaknya suaranya kok lebih enak ini ya? Nanti ya. Gimana nih Ustaz?
Saya juga mengalami pembelajaran daring untuk anak-anak saya. 3. 1 SMA, 2 SD. 1 SDIT, 1 SD Purworejo 7, yang 1 di Semarang. Dan yang di Semarang ternyata awal masuknya Desember nanti. Berarti harus full fasilitas ya ini ya selama hampir mungkin sampai pertengahan semester di rumah. Ngirit terus enggak juga, jajannya banyak ya, akhirnya jajannya double gitu, meskipun mungkin SPP-nya dikurangi tapi di rumah kan ya dia makan artinya sama aja sebenarnya hitung-hitungannya gitu ya, malah mungkin tambah gitu ya, mau ini mau itu, kalau di pondok kan tidak didapatkan gitu ya. Yang 2 masih SD kelas 6 dan alhamdulillah naik kelas 2. Jadi saya juga mengalami hal yang sama seperti para ayah dan bunda ini yang sudah mengalami pembelajaran jarak jauh. Next ya. Saya langsung kepada inti acara kita pada pagi hari ini. Nah, pada new formal sebenarnya ini beberapa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Sudah ya? Bagaimana menggunakan masker, kemudian dilarang berkerumun, seperti ini, seperti kita menjaga social distancing ya, seperti itu. Nah, ini positive thinking bahwa wabah ini akan berakhir, dan ketika berakhir maka imunitas tubuh kita semua nih akan lebih kuat, karena kuncinya di situ ya, COVID-19 ini kan di situ. Bagaimana imunitas tubuh kita itu kuat, insya Allah kita akan aman. Bila kita tidak bisa lagi mengubah situasi, maka kita ditantang situasi untuk mengubah diri. Betul tidak? Kita nggak bisa mengubah nih situasi saat ini. Belajar dari jarak jauh, harus di rumah terus. Padahal kita yang kemana-mana ya, pasar, bekerja mungkin yang bekerja gitu ya. Tapi untuk sekolah, barangkali karena setiap hari berkumpul dan kondisi mereka anak-anak yang rentan, barangkali saat ini tidak atau kurang sesuai dengan keinginan. Benar tidak? Jenengan yang sudah merasakan pembelajaran di rumah siapa? Ada tidak anak-anak yang nggak mau? Ada yang ngambek, ada yang orang tua yang marah-marah nanti. Stres Bu ya, yang betul gitu ya. Memang 3 bulan pembelajaran kita kemarin itu Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Siapa yang kurang siap? Ustazahnya juga kurang siap. Orang tua juga kurang siap. Nah, sehingga ini, bila kita tidak bisa merubah situasi, maka kita ditantang situasi untuk mengubah diri. Makanya di situ ada istilah formal itu sebenarnya di situ kita mengikuti ya, menjalani situasi seperti itu dan mengubah diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang dulu tidak kita lakukan, kita ubah menjadi kebiasaan yang lebih baik. Jadi yang dulu nih nggak siap, stres banget mungkin bagi orang tua yang anaknya mungkin lebih dari 1, ada di sini seperti saya nih 3, tapi alhamdulillah bisa lewat. Nah, the new formal ini adalah cara untuk lebih peduli, lebih disiplin, lebih menghargai dan lebih memaknai kebersamaan. Salah satu kita bisa apa? Sosial emosional kita itu akan semakin diasah. Bagaimana orang-orang di sekeliling kita mungkin butuhkan
bantuan, perhatian, kan seperti itu. Bagaimana anak kita yang dengan tahu nggak kira-kira kalau anak bosan di rumah itu seperti apa? Ngeluh terus gitu ya. Anak saya yang SD kelas 1 namanya Tata, itu kalau bosan dia marah-marah. Nah terus aku mau ngapain di rumah? Mau begini nggak boleh, mau begitu nggak boleh. Aku kan bosan nih, ya aku main keluar. Akhirnya ini keluar terus yang namanya anak. Memang seperti itu. Nah kita dituntut nih, bagaimana kita cerdas sebagai situasi hal yang seperti ini, peluang-peluang seperti ini, bagaimana cara mengatasi. Protokol normal bagi orang tua, saya yakin sebagai orang tua Anda pasti sudah menjalankan. Betul? Coba dibaca itu, Bapak. Insya Allah sudah kita lakukan. Mengedukasi anak dan keluarga besar tentang kewajiban menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak sosial. Kemudian memastikan asupan nutrisi anak dan keluarga besar. Kira-kira kita sudah melakukannya kan? Sudah. Kira-kira berhasil enggak? Berhasil, insya Allah. Cuma kalau saya yang di rumah nih, yang tinggalnya di desa gitu ya, susah. Padahal di tempat saya ada pasien COVID-19 satu keluarga. Ya, tadinya satu, kemudian istrinya kena, mertuanya kena. Alhamdulillah beda RT, jadi jauh, insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya. Yang satu sudah sembuh, nah yang di rumah ini 2 orang masih diisolasi. Kenapa? Karena tidak diisolasi di rumah sakit. Nah, apa itu saja, Bang? Kira-kira. Tapi itu saja belum cukup ternyata ya, Bunda ya. Tidak cukup kita hanya memberikan pembelajaran seperti itu saja. Nah, orang tua harus melakukan update 6 kecerdasan baru. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita nggak bisa tinggal diam nih, karena situasinya seperti ini, kemudian kita nggak bisa keluar dari situasi yang tersebut, maka kita yang harus menyesuaikan, mengupdate diri kita, menyesuaikan pribadi kita dengan kondisi yang saat ini berada. Teknologi, Bapak Ibu, HP-nya aplikasinya ada yang baru, selain WA, Facebook, ada ya Zoom, ada Ibu yang baru, kecuali YouTube. Kalau YouTube itu anak-anak, konsumsi anak-anak kayaknya ya. Nah, itu akan mengikuti dan memanfaatkan teknologi yang ada di HP kita atau misalnya di laptop dan sebagainya. Itu penting. Biar apa? Anak pegang HP tiap hari terus juga bosan. Bosan enggak? Bosan enggak ini? Bapak katanya enggak, ibu katanya. Bosan karena ayah, bosan karena ibu enggak. Anak kalau pegang HP sehari pun enggak akan bosan lah ya. Kecuali yang dia tidak biasa. Mendino YouTube-an gitu ya. Itu yang ketemunya di situ biasanya. Makanya kita harus nanti atur jadwal gitu ya, atur jadwal bahwa kita harus berubah, tidak seperti itu. Sehingga kita harus menguasai selain YouTube saja. Kalau YouTube nggak menguasai nggak apa-apa gitu ya, tinggal pencet jadi gitu ya. Nah seperti misalnya menggunakan Zoom, menggunakan yang lain, ketika memang dituntut orang tua menggunakan aplikasi tersebut untuk di sekolah. Nah ini kita menyesuaikan. Kemudian laptop dan lain sebagainya. Ustadz dan ustadzahnya pun dituntut untuk lebih baik, lebih menguasai teknologi yang berkembang saat ini. Pelatihan gitu ya, misalnya Google Meeting kelas dan lain sebagainya. Semua yang saya ketahui sekarang guru kemudian orang tua itu melakukan tadi mengupgrade dirinya terkait dengan kecerdasan teknologinya, terutama ustadz atau guru-guru ya, karena pembelajarannya belum berlangsung.
Jadi mau soal kirim tugas terus setiap hari kan nggak mungkin ya. Sehingga harus update terus kemampuan. Kemudian yang kedua kontekstual, memahami dan memanfaatkan dengan efektif semua kemungkinan dalam situasi dan kondisi di mana diri berada. Memahami dan memanfaatkan dengan efektif. Ada yang bisnis di sini? Bisnisnya ada yang larisnya luar biasa saat wabah COVID-19. Jual masker, jual hand sanitizer, ya, ataupun jualan yang lain. Ternyata luar biasa. Sekarang yang namanya online itu lebih banyak dibandingkan jual produk-produk yang kita jajakan di toko. Sekarang obat pun Comal Group sekarang ada Grab Health gitu ya. Bisa apotek Comal dan apotek Jakarta itu bisa menggunakan layanan Grab. Saya iklankan. Ya, karena begitu memang harus di-upgrade. Harus di-upgrade kemampuan kita dalam situasi yang seperti ini, memahami nih peluang. Nah, bagaimana kaitannya dengan anak? Kita memahami kapan saat anak bisa kita ajak bekerja sama untuk belajar. Kapan saatnya dia tidak mau? Kira-kira yang lebih tahu sadar orang tua yang harus. Yang jelas orang tua yang di rumah. Jam-jam berapa ini anak bisa on, bisa mood gitu ya untuk diajak belajar. Jelas bapak ibu yang di rumah yang tahu. Sehingga nanti ada beberapa tips yang bisa kita coba praktekkan di rumah kaitan dengan pembelajaran yang masih harus jarak jauh. Yang selanjutnya sosial dan emosional. Ini memang kita harus karena melebihi gitu ya. Ada social distancing sekarang bagaimana pembatasan jarak. Tapi kayaknya itu teori ya. Buktinya ya pasarnya rame gitu ya. Semuanya masih ada alun-alunnya sudah kembali rame gitu ya. Semuanya rame. Asal kita ada protokoler saja, kesehatan yang standar misalnya pakai masker. Masker itu mengurangi ini, yang saya baca mengurangi berapa persen penularan Bapak Ibu? Ternyata sampai 70%. Kalau saya pakai ini, misalnya saya berarti orang tanpa gejala, ya, saya pakai, maka saya 70% itu mengurangi penularan terhadap jenengan. Nah, kalau jenengan pakai itu pun mengurangi gitu, mengurangi penularan, sehingga penggunaan masker itu memang sangat dianjurkan. Generatif, kecerdasan untuk menangkap kesempatan atau peluang, peluang bisnis, peluang apapun yang bisa kita lakukan dalam kondisi wabah seperti ini. Kecuali kita yang kalau bagaimana kalau orang tua, peluang apa? Peluangnya banyak sekali yang bisa kita ambil dari wabah ini. Apa? Kedekatan dengan anak. Peluang gitu ya, mengambil hati anak-anak. Bagaimana agar kita itu bisa komunikasi kita bangun dengan anak-anak, komunikasi yang positif gitu ya. Itu kecerdasan bagaimana kita bisa melihat situasi peluang yang ada yang kita hadapi saat ini. Yang selanjutnya adalah eksploratif transformasional. Kecerdasan untuk mengeksplor semua kesempatan dan berani melakukan transformasi, berani melakukan perubahan. Jadi jangan berselimut saja di rumah. Maksudnya kita takut dan tidak melakukan apapun. Tapi kita harus berubah dengan protokoler, dengan new formal yang ada saat ini. Kita menjalankan protokoler yang pas, yang tepat, agar cuci tangan, bagaimana ya social distancing ya. Hati-hati ini social distancing dengan anak-anak. Saya kejadian di rumah karena ada penderita COVID ya. Nah, saudara yang masih saudaranya, tapi rumahnya itu di depan rumah saya. Itu ada anak, ya berarti apa ya, kerabat.
yang merapati masih anak-anak justru saya tempatnya berkumpul anak-anak bermain karena kebetulan halamannya luas terus ada musola pas gitu ya di tempat untuk ngaji dan sebagainya. Nah ini yang salahnya begini nih, harus tidak boleh ditiru ini. Jangan dekat-dekat sama misalnya namanya si Sahrul ya, jangan dekat-dekat sama si Sahrul. Nah maksudnya itu karena keluarganya ada yang ditangkap oleh anak berbeda enggak ya, jangan dekat ya. Begitu si anak itu muncul pada lari semua, pada lari semua dan lebih minusnya lagi kalau si anak itu lewat apa? Corona. Itulah dunia anak gitu ya. Jadi ini tidak boleh terjadi kan. Jadi kalau saya lewat itu cedera orang astagfirullahaladzim gitu ya. Ternyata susah gitu ya memberikan edukasi yang baik untuk mereka. Maksudnya bukan seperti itu gitu ya. Terus di sidang di rumah kita panggil bukan seperti itu. Itu kasihan gitu ya. Kalau dia cuma lewat tidak masalah gitu ya. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika bermain bersama deket nanti takut dia ngomong droplet itu apa? Muncrat kalau dia air liurnya atau itu gitu ya. Seperti itu. Memang harus penjelasannya lebih detail karena itu kejadian benar. Sampai kita, aduh nanti kalau orang tuanya tahu sumbernya itu dari rumah dari kita, aduh malunya bukan. Karena kita yang pertama begini, sementara tidak dekat-dekat karena dia sholat di musola gitu loh, sholat di musola. Jadi makanya kita sholat di rumah dulu sampai kita lihat perkembangannya. Mau diselidiki nih dia ke rumah dia enggak gitu ya, ke rumah yang pasiennya itu ternyata anak-anak seperti itu. Ini corona gitu ya. Dan yang terakhir dasar moral. Nah, itu tadi moralitasnya. Moralitas kita yang harus diupdate perkembangannya. Bagaimana kita bisa lebih memahami gitu ya, memahami situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Kita pahamkan ke anak-anak juga bagaimana kasihan gitu ya. Mereka itu kasihan bukan malah justru dijauhi. Dan ini masyarakat kita kan begitu ada tahu pasien bukan apa-apa tapi kita menjauhkan karena kaitannya dengan takut ketularan. Padahal ada beberapa step-step yang kaitannya dengan penularan itu ada sendiri ya, mungkin dia kena bersinggungan atau misalnya kena tadi dropletnya seperti apa. Nah demikian ya ayat bunda. Nah setelah orang tua berdiri nih, selanjutnya bekali juga anak dengan kecerdasan tersebut. Penggunaan HP harus dibatasi. YouTube-nya dengan kontrol gitu ya. Karena memang kita akhirnya tidak bisa memungkiri bahwa mereka akan selalu pegang HP. Jangan khawatir dengan kemampuan adaptasi anak-anak dalam menjalani new normal. Apalagi saat mereka harus kembali bersekolah. Anak ditakdirkan punya kemampuan adaptasi lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Karena seluruh saraf dalam otak mereka masih muda, sedang terus berkembang. Asalkan orang tua konsisten mengajarkan nilai dan perilaku yang sesuai. Dalam menghadapi new normal, sudah pasti ada perilaku baru yang harus dipelajari. Tapi, mau ada protokol kesehatan apapun, penyesuaian apapun, syaratnya orang tua dulu yang beradaptasi. Memberi contoh perilaku pada anak dan harus konsisten. Contoh gampangnya masker gitu ya. Begitu keluar rumah, pakai masker. Cuma ini yang susah, karena apa? Ketika bermain pun akhirnya anak-anak itu tidak terbiasa dengan menggunakan
masker. Nah, ini barangkali masih ada kesempatan ya untuk mengajari mereka di rumah pakai masker gitu ya, karena nanti ketika diperbolehkan masuk sekolah, otomatis mereka harus menggunakan masker. Saat ini kita harus belajar di rumah. Berdasarkan evaluasi learning from home 3 bulan yang lalu, banyak sekali kelemahannya Bunda, yang saya tuliskan hanya sedikit. Banyak orang tua yang mengeluh, tugasnya mungkin terlalu banyak, kemudian apalagi anaknya susah diatur gitu ya, tidak mau bekerja sama, pengennya main, karena di rumah maka asumsi anak itu liburan panjang, ditambah lagi liburnya. Nanti datang lagi pengumuman, masuknya diundur, liburnya tambah panjang gitu ya. Padahal situasinya bukan seperti itu. Tapi itu yang dipahami oleh anak. Nah, selama 3 bulan, ternyata titik jenuh pun itu muncul. Bosan. Sampai anak saya yang laki-laki bilang begini, jangan-jangan nanti saya lupa nih bawa tasnya gimana. Nanti aku lupa nih kelas duduknya bagaimana. Ya, nulisnya jangan-jangan nanti aku lupa nih. Kalau itu guyon gitu ya, ketawa sih. Artinya itu menandakan bahwa sebenarnya mereka semua pasti merindukan sekolah. Ya. Hanya karena kondisi yang belum memungkinkan. Nah itu, jadi ada beberapa keluhan orang tua dan mungkin muncul meme ya. Jadi ustazahku ternyata gambar itu loh, kenapa mau sekolah gitu ya, terus yang kok nggak jadi gitu ya. Mungkin ayah bunda itu juga dapatkan meme konversi seperti itu, kalau ternyata apa ibunya lebih galak gitu ya, sehingga tidak nyaman yang di rumah. Nah, jadi memilih dengan kemudian ya bermain dengan teman-teman itu juga mereka merindukan gitu ya. Nah, kenapa kalau anak-anak ini ada kelemahan ketika pembelajaran di sekolah ini berdasarkan evaluasi 3 bulan kemarin? Karena tidak fokus. Betul atau tidak ini? Tidak fokus. Libur ya, gitu ya. Jadi bangunnya mungkin juga siang. Kemudian karena dianggapnya libur ya, kan aku libur katamu, libur nggak masuk sekolah. Jadi nggak ada PR misalnya seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Nah itu pertama yang harus kita lakukan sebenarnya adalah bahwa kita sekolah, kita belajar dari rumah. Tidak fokus karena apa? Kita juga sambil apa? Bisa yang jualan online sambil dengan dodolan misalnya. Tidak dianggap tidak menyediakan waktu yang khusus untuk anak untuk belajar. Apalagi saya misalnya atau ayah bunda yang bekerja di luar, otomatis begitu pulang sisa tenaga, sisa energi. Kira-kira fokus betul? Enggak. Kecuali ada misalnya nih, contoh saya tidak bermaksud apapun. Saya punya anak SMA, delegasikan tugas anak saya SD kemarin kelas 1 itu ke kamarnya. Nah ini tugasnya tata, kamu ajarin begini. Semua setiap hari dia yang akhirnya dia yang ngomong gitu ya. Adiknya 2 dimau semua. Kalau yang tengah kan sudah bisa melakukan sendiri gitu ya, dan sebagainya. Nah kecuali ayah dan bunda pun melakukan hal yang sama dengan anak yang lebih besar, itu berarti pendelegasian. Sehingga meskipun ayah bekerja di luar atau ibu bekerja di luar, tetap anak di rumah itu terkontrol dengan belajarnya. Nah, tidak fokus karena apa? Bermain. Maaf, dari kemarin kita daring, itu tidak semua sekolah itu memberikan tugas pembelajaran sekolah untuk anak. Sehingga apa? Di tempat saya ini kasusnya akhirnya apa? Membutuhkan
Ibu Bunda tahu gerutu. Ramai anak-anak itu ke rumah untuk mengajak main. Padahal anak yang dua ini ada tugas dari sekolah. Nah, yang di SD Purworejo ada tugas, yang dari SD itu ada tugas. Dan beberapa anak karena di kampung yang tidak ada tugas sama sekali. Coba bayangkan, benar-benar libur kan, free benar. Sementara kita anak-anak kita ternyata harus berkutat dengan buku, dengan tugasnya. Nah nanti ustadzanya harus berpikir nih, bagaimana tugas yang pas untuk anak-anak kelas 1 yang baru yang belum pernah ketemu ustadzanya, belum pernah ketemu kelasnya, itu nanti seperti apa kira-kira gitu ya. Suasananya kurang mendukung. Di rumah berbeda dengan di sekolah. Kalau di sekolah yang ngajari ustadzah ada aturannya, belajar peraturan, belajar tata tertib. Nah di rumah seringkali kita tidak memiliki aturan atau tidak memiliki tata tertib yang ada di rumah sehingga otomatis mereka bebas. Sehingga nanti ada langkah-langkah yang harus ditentukan adalah jam belajar. Itu harus menentukan itu. Motivasi rendah. Karena apa? Motivasi rendah yang rendah. Karena motivasi mereka libur. Iya kan? Di rumah libur sehingga nggak usah perlu belajar. Inginnya ya main gitu kan. Sampai akhirnya bosan gitu ya. Ada ya subhanallah saya diceritain mungkin di PAUD ya. Didatangi ustadzanya ke rumah visit ustadzanya, kemudian anak itu nangis meluk ustadzanya nggak mau lepas. Ada kejadian seperti itu kalau di sini ya di B. Jadi anak-anaknya itu dipeluk sama ustadzanya nggak mau dilepas, itu ustadznya jangan pulang gitu ya, masya Allah gitu ya. Nah motivasi orang tua pun harus memberikan motivasi yang positif untuk anak-anaknya, bahwa nanti kita akan kembali ke sekolah, akan bermain dengan ustadzah, akan bermain dengan teman-teman yang banyak seperti waktu-waktu yang dulu. Kurang pengawasan, betul. Saya juga kurang pengawasan karena dari pagi sampai sore. Demikian juga mungkin ayah dan bunda yang bekerja. Cek. Biasanya kan tugasnya dikirim malam hari nih, kalau dulu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu. Dikirim malam hari. Ada yang semangat sekali nanti ya, yang malam itu juga selesai ada karena waktunya orang pada bekerja. Tapi ada harus nanti besok aja. Ada yang seperti itu. Nah dikontrol nih dari jarak jauh, misalnya anak pegang HP maka telepon lah atau apa sehingga anak-anak itu memang harus dalam pantauan kita. Selanjutnya adalah miskomunikasi. Pernah terjadi miskomunikasi dengan anak-anak? Sering. Coba jenengan bilang, jangan naik-naik gitu ya. Anak-anak paling bilangnya apa? Komentarnya apa? Ayah galak gitu ya. Ayah marah, ibu marah, mama marah. Seperti itu. Padahal sebenarnya tujuan kita, dengan bahasa yang jangan naik-naik, hati-hati kamu nanti jatuh. Maksudnya kita seperti itu, tapi karena kita spontan ngomongnya agak keras, itu ditanggapi oleh anak itu marah. Ya kalau mereka yang sudah menyadari bahwa oh ya nanti aku jatuh. Tapi bagi anak-anak yang sensitif emosionalnya, dia akan menganggap itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Akhirnya apa biasanya? Nangis. Ustadzah marah misalnya. Oh, ustadzah marah anaknya bingung sekali. Nah, 5 langkah bagaimana kita menjalani salah ya itu. Yang benar LFN gitu ya. Learning from home. Langkahnya ada 5 yang bisa saya tuliskan di situ. Yang pertama adalah tentukan tujuan atau goalnya. Sebaiknya goal kita bukan tujuan kita bukan nilai atau bintang atau apapun.
tapi pada prosesnya yang harmonis. Jadi justru proses pendampingan itu nanti itu yang menjadikan poin penting. Anak kelas 1 dia sudah bisa beradaptasi bagaimana, oh iya, bunda marah, ayah marah, kapan nih? Ayah marah saatnya, ayah marah atau bunda marah itu kapan? Itu sudah bisa membaca. Karena dia sudah paham. Kemampuan kognitifnya sudah bisa mencerna ya informasi-informasi yang ada di sekelilingnya meskipun bisa salah persepsi gitu ya. Nah, di sini proses ya ayah dan bunda mendampingi itu menjadi tujuan. Kenapa? Menjadi goal atau sasaran kita. Karena di situ akan terjalin kedekatan, akan terjalin hubungan yang baik ya. Ketika kita bisa menjalannya dengan baik, akan hubungan yang baik, hubungan yang keakraban anak dengan orang tua itu semakin baik. Nah, itu yang pertama yang sebenarnya kita perlu perbaiki, kita perlu di-upgrade lagi gitu ya, sehingga tidak hanya hubungan formalitas anak dan orang tua saja, tapi di sini benar-benar pendampingan itu kita tingkatkan sehingga proses itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Nanti ada 3 tipe orang tua setelah saya evaluasi di kita berdasarkan evaluasi itu ya selama 3 bulan kemarin. Ternyata yang pertama ada yang orang tua yang kooperatif. Kooperatif itu semangat. Malam itu tugas di-share, malam itu juga dia selesaikan dengan anaknya. Ada yang seperti itu. Kalau tidak malam paginya pun diselesaikan. Yang penting tugas hari itu selesai misalnya. Nah, tipe orang tua yang kedua adalah apa? Orang tua yang terbebani. Sehingga begitu melihat, wah, sudah tugas pemenang gitu ya. Ada mungkin yang seperti itu karena sudah ada perasaan terbebani terlebih dahulu sehingga kita pun akan menyampaikan ke anak nadanya sudah berbeda. Males gitu ya, mungkin gara seesone gitu ya, dikasihkan HP kita tanpa ada pendampingan. Nah, yang ketiga, ada orang tua yang tipenya itu masa bodoh. Jadi mirip-mirip dengan yang keberapa? Yang kedua gitu ya, yang terbebani. Jadi masa bodoh. Ada tugas yo terserah, nggak ada tugas yo terserah. Kamu selesai, alhamdulillah, tidak selesai terserah. Terus kamu gitu ya. Itu ada tipe yang seperti itu yang muncul dari pembelajaran dari kemarin. Kalau saya baca dari mungkin evaluasi dari teman-teman gitu ya di kelas, mungkin di kelas anak saya atau di PAUD dan sebagainya, ada 3 tipe seperti itu. Nah, kira-kira kita yang lagi di mana nih posisinya? Nah, setelah tujuan kita tentukan, maka jadwal harian. Jadi mereka pun harus tahu bahwa hari ini sudah mulai belajar. Mulai tanggal 13, anak-anak sudah mulai belajar. Ayo kita tentukan, kita mau belajar jam berapa. Kalau saya tanya anak saya begini, Dek, besok itu sudah mulai masuk sekolah lagi, tapi sekolahnya di rumah. Kamu mau belajarnya jam berapa? Dia biasanya pilihnya, aku mau belajarnya sama Umi, nggak mau sama kakaknya gitu. Karena kalau kakaknya fisika gitu ya, sedikit nggak bisa pasti ada komen yang negatif. Cara ngajarinya beda lah anak-anak SMA dan ibunya. Aku nanti nunggu Umi pulang. Berarti sore kita sudah tentukan. Sehingga kalau saya pulang kerja sore, saya harus siap konsekuensinya. Oh, nggak boleh ngantuk gitu ya, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Akhirnya harus seperti itu karena kita sudah menentukan deal dengan anak jam segitu kita mau belajar.
Tentukan jam belajar, kemudian harian mereka, kita mulai adaptasikan mereka. Karena ini kan udah mau sekolah nih, berarti bangunnya juga harus mulai pagi lagi. Misalnya kemarin ada saya libur gitu ya, bangunnya sudah harus mulai pagi lagi, mandi, sarapan dan sebagainya. Mandinya mungkin kemarin libur ya itu libur ya, namanya anak-anak itu memang begitu gitu ya. Libur, nah, ajak dia dengan kebiasaan yang baru. Ini mungkin seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan karena tidak pasti. Jadwal harian. Kemudian setelah jadwal harian, siapkan ruangan yang nyaman. Tidak harus luas, tidak harus khusus ruangan khusus belajar, ruangan apapun bisa. Yang penting saat kita mengajari mereka, mendampingi mereka, anak nyaman. Kamu mau belajar di mana? Aku mau di TV. Berarti TV-nya matikan dulu. Jangan aku mau belajar sambil nonton TV. Mungkin kalau begitu ya. Kalau mau belajar sambil nonton TV nanti ya di sini bukunya, di situ TV-nya gitu ya. Akhirnya tidak bisa konsentrasi sehingga kita harus atur, siapkan ruangan yang nyaman. Kemudian ini yang keempat, poin penting juga, komunikasi dengan sekolah dan teman. Bapak Ibu ada kendala, sampaikan kepada ustadzanya. Tolong Mus, ini tidak mau garap tugas. Kalau di TK mungkin begitu ya. Ustazah tolong bikin video, bikin buat anak saya, dia nggak mau mengerjakan, nggak mau nurut misalnya seperti itu. Nah, ini nanti kita sesuaikan, kita komunikasikan dengan ustazah. Mungkin ustazah juga kirim pesan suara untuk anak-anak, atau mungkin dengan teman-temannya yang satu SD misalnya seperti itu. Karena berarti kan ini adaptasi ya. Susahnya ini di sini penjelasannya. Mereka belum lihat teman-temannya, mereka belum lihat ustazahnya gitu ya. Tapi harus lihat ustazahnya lewat online. Dan fasilitas. Fasilitas apa? HP, kuota, gitu ya. Kuotanya harus full. Benar kuota. Tapi bukan berarti kemudian kita bebaskan mereka mengakses HP dan lain sebagainya ya Bunda, Ayah. Artinya tetap kontrol itu pun harus ada di tangan kita. Kalau tidak nanti dia, oh berarti aku sekarang boleh nih main HP. Bukan begitu. Tugasnya apa yang bisa dibacakan, kita bacakan gitu ya. Nah kalau misalnya butuh misalnya dia untuk bertemu tatap muka, video call dengan ustazah, berarti kita butuh HP untuk komunikasi. Harus tetap kita batasi. Tipsnya, saya sampai jam berapa? 5 menit ya. Tips mendampingi, kebalik lagi nih ya, learning from home. Saya bikinnya udah malam sih. Yang pertama, pahami gaya belajar anak. Ada yang sudah, saya minta satu contoh misalnya, anak saya belajarnya begini. Ada yang tahu tipe belajar anak-anak penjenengan? Tipe belajar yang seperti apa sih Bu? Tipe belajar anak itu ada visual. Visual itu seperti apa? Ini anak ketika belajar dia akan cepat menerima ketika dia melihat. Melihat itu ada objek yang dilihat. Jadi kalau cuma mendengar nih, mendengar saja, dia cukup lama untuk adaptasi dengan belajar yang seperti itu. Melihat berarti dia membaca, melihat video, melihat objeknya misalnya. Harus membaca misalnya. Berarti dia lihat bukunya. Dan buku saja kadang nggak cukup. Apa? Harus ada gambarnya. Itu anak-anak visual seperti itu ayah dan bunda. Kemudian yang kedua ada auditorial. Nah kalau auditorial ini luar biasa. Kenapa? Dia cukup mendengar. Sehingga banyak anak-anak yang seperti ini, dia tidak di kelas, dia tidak ikut pelajaran, tapi dia main sendiri misalnya. Tapi telinganya itu
Masya Allah, ada kemampuan melihat, mendengar. Dia bisa paham hanya dari sekali mendengar saja. Itu masing-masing anak kita itu punya gaya masing-masing. Nah, pahami kira-kira mana nih anak kita itu kira-kira kebanyakan apa sih? Atau yang terakhir, yang ketiga ini, saya sampaikan yang ketiga aja. Dia apa? Tidak bisa. Biasanya kalau orang tua bilangnya begini, orang iso menang. Apa itu? Obat terus gitu ya. Dia berarti tipenya kinestetik. Anak saya yang pertama, Masya Allah, Bunda, belajar nih kelas 1 ya, kelas 1. Tapi itu bisa berubah kayaknya. Belajarnya luar biasa. Dia main sepeda, saya membacakan. Dia naik sepeda keliling rumah gitu ya, di dalam rumah karena rumahnya tidak ada apa-apanya, jadi bisa dibuat sepedaan begitu, dia keliling rumah bolak-balik. Saya membacakan pelajarannya. Tapi nilainya ternyata bagus gitu loh. Jadi tipe belajar anak sendiri-sendiri memang. Kalau yang kedua, anak saya yang kedua, auditorial. Dia tidak bisa diganggu ketika ada suara bising. Karena konsentrasinya dia membaca, dia mendengar. Jadi uang dermimil, kalau belajar dermimil gitu ya, ada nggak dari kita yang seperti itu? Ngapalnya terus dermimil itu berarti auditorium. Misalnya gini, tipe anak ada 3, kita belajar begitu ya. Terus disebutkan 1, 2, 3. Kita mengulangi lagi dermimil tadi gitu. Itu berarti kita auditorium. Tapi kalau jenengan visual, jenengan cukup membaca, paham. Tapi kalau anak auditorial, dia harus dibaca, terus dihafalkan, terus dermimil tadi gitu. Kebanyakan kita mungkin yang mana? Seperti itu ya. Kalau belajar dulu waktu SMP atau SMA itu seperti apa? Dermimil. Iya, mungkin seperti itu gitu ya. Dermimil gitu. Nah, itu anak-anak yang auditorial. Nah, yang kinestetik tadi contohnya anak saya yang pertama. Jadi dia misalnya jangan lihat teman jenengan di puskesmas atau guru misalnya di lingkungan kerja kita, dia bergerak terus nih nulis, polpennya nggak bisa diem, kutik terus gitu ya, itu dia kinestetik. Kalau nggak polpen ini sikil kaki di bawah itu nggak pernah berhenti atau apa gitu. Nah, itu bisa, itu terjadi pada anak-anak kita sehingga kita harus pahami. Kalau dia yang kinestetik nggak mungkin jenengan suruh duduk dia. Wes, Mas jenengan Mas misalnya Mas Dava boleh sambil mainan, nanti Mama yang bacakan ya. Seperti itu. Kejadiannya saat dia sepedaan, bagaimana dia muter-muter rumah pakai sepeda, itu saya membacakan. Kalau kita nggak sabar ya Mas, Allah gitu ya, sehingga ujian siapa gitu ya, yang mau tes siapa, Mas, yang apa seorang tuanya. Tapi itu kayak belajar anak, dan kita harus memahaminya bahwa setiap anak itu berbeda. Anak yang 1, kedua, dan ketiga itu berbeda. Nah, itu kayak belajar ya. Jadi pahami, coba dengan amati bagaimana anak-anak kita nanti di rumah seperti itu. Batasi lama belajarnya. Konsentrasi anak SD itu 10-30 menit itu sudah maksimal. Makanya syaratnya kemarin dia bisa masuk ke sini, itu dia bisa duduk tenang 10-15 menit. Kalau tidak bisa, konsentrasi dia berarti rendah, ada catatannya. Tapi kalau dia bisa ternyata, maka dia punya konsentrasi yang normal pada anak seusianya, yaitu 10-30 menit. Insya Allah bisa. Nah, begitu selesai 30 menit kayaknya sudah belasan kayak gitu. Tidak. Jangan dipaksakan terus, harus selesai malam ini misalnya. Tidak. Insya Allah penilaiannya juga tidak
saklek begitu ya Ustazah ya, kalau kita memberikan tugas ke anak-anak. Selanjutnya adalah sabar. Nah, ini ya, sabar itu luar biasa, Masya Allah gitu ya. Kalau kita baca bukunya Fauzil Adin, judulnya apa ya, saya lupa. Pokoknya ada kodok-kodoknya. Beliau menyebutkan 7 kunci belajar, 7 kunci sukses mendidik anak itu. Beliau menyebutkan jangan marah. Itu sampai 4 poin. 3 atau 4 poin, saya lupa. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sabar, terima anak apa adanya, ikhlas. Tipis banget kan? Jangan marahnya 4 kali kalau mau sukses. Berarti kan dituntut luar biasa kesabaran orang tua. Ketika kita memang mau mendampingi anak belajar di rumah, apalagi tidak ada ustaz yang mendampingi, orang mendampingi aja kadang PR-nya juga. Kalau ada PR belum tentu, kalau ini kan belum ada PR nih ya. Yang kakak kelasnya wes gitu ya, contohnya ada orang tua yang keberatan, orang tuanya dan kasus-kasus seperti itu. Tidak terima, PR banyak begini, sudah pulang siang ya. Pulangnya sudah sore, PR-nya banyak. Nah, ini harus juga koreksi sadar. Nah, yang keempat adalah teladan yang baik. Bu, kita akan anak kita edukasi yang positif dan sebagainya, tapi orang tuanya tidak memberikan teladan yang baik, itu juga akan kabur akhirnya nilai yang kita ingin tanamkan kepada anak-anak. Jadi tadi Ustaz menyampaikan bahwa sebenarnya karakter lah yang ingin kita bentuk untuk anak-anak SDIT ini. Karakter, kemudian apa? TTQ-nya gitu ya, kemampuan dia membaca Al-Qur'an, kemudian tahfidz-nya gitu ya. Itu yang ingin kita kembangkan. Jadi karakter. Ayah bunda nggak usah yang namanya mengejar misalnya. Kalau saya bilang nggak usah ngasih nilai yang tinggi atau apa, tapi anak kita akhlak buruk gitu ya, tidak sesuai dengan keinginan anak. Kalau keinginan orang tua anaknya yang solih dan solihah, berarti orang tuanya dulu yang harus solih dan solihah. Ayo waktunya sholat, bapaknya masih hamilan, apa ibunya masih hamilan dan sebagainya. Ini juga tidak sesuai. Akhirnya bisa ngomong anak sekarang ya, ini Umi juga gitu. Ini Umi kalau ini juga begitu, itu anak-anaknya juga begitu. Sehingga memang teladan itu berawal dari orang tuanya. Sebelum mereka keluar, orang tua adalah pendidik utama bagi anaknya. Nah ini, anak adalah peniru terbaik. Jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Ini contohnya ini, anak sekolah kita ikut-ikutan gitu ya. Setiap hari diajak ke masjid, setiap hari dia akan mengekspresikan sholatnya dengan menurut dia itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu semua, kita semua di sini adalah pendidik bagi mereka, bagi anak-anak kita gitu ya, sehingga didiklah kita diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita mendidik anak. Insya Allah kita akan tadi menemukan bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang solid dan solihah. Insya Allah ya. Dari saya sudah habis gitu ya. Dari saya cukup sekian. Kayaknya nggak ada sesi pertanyaan deh ya. Sudah habis waktunya. Nanti boleh konsultasi dengan saya, boleh ngobrol dengan Ustazah atau dengan yang lainnya ya, misalnya mau ngobrol atau apa, WA saya nanti bisa minta ke wali kelasnya masing-masing. Dari saya mohon maaf, mudah-mudahan kita semua bisa keluar ya dari masa-masa ini, kita bisa beradaptasi dan tadi kita menjadi pelaku the new normal gitu ya, memang seperti itu. Berikan edukasi yang positif untuk anak. Jangan lupa berdoa. Terima kasih dari saya. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair
pada Ibu Dita yang sudah menyampaikan beberapa tips ketika kita untuk semangat belajar di pandemi ini. Acara selanjutnya pemaparan TTQ tahfidz Quran kepada Ustazah Ibu Adin, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, langsung saja kami dari koordinator TTQ ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan TTQ. Tentunya ayah bunda semua tadi sudah mendengar apa yang tadi sudah disampaikan oleh Nur ya, bahwasanya untuk sekolah kita brandingnya adalah TTQ, ya, Tahsin Tahfidz Quran. Nah, di sini karena TTQ itu merupakan program unggulan, maka sangat perlu diperhatikan untuk kemaksimalannya. Nah, di sini kita untuk TTQ-nya, untuk tahsinnya, kita menggunakan metode Al-Husna. Mungkin ayah bunda semuanya bertanya-tanya sih Al-Husna itu apa gitu ya. Mungkin kalau dari apa yang alumni TKS-nya mungkin sudah tahu ya, karena anandanya sudah pernah belajar gitu ya. Ini sebenarnya banyak metode-metode ya, entah itu metode qiraati, Iqra, Umi, Al-Husna dan lain sebagainya, banyak ya. Itu semuanya sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah agar anak mampu belajar membaca Al-Quran dengan baik. Di sini di sekolah kita menggunakan metode Al-Husna. Ya, metode Al-Husna itu pusatnya ada di Solo. Ya, ini metode Al-Husna itu metode yang insya Allah metode yang mudah diterima oleh anak-anak. Ya, karena apa? Karena dia adalah metode yang mempunyai 3 langkah, yaitu typing, coding, dan story. Ya, dengan ada story, kemudian ada kode-kodenya, sehingga dengan metode yang menarik itu akan mudah diterima oleh anak-anak. Ini di sini untuk Al-Husna ada 4 jilid, sama jilid 4. Kemudian ada lanjutannya, setelah jilid 1-4 ada pusat pelancaran yang insya Allah kalau sudah selesai nanti akan melanjutkan Mushaf Rasul Usmani. Ya. Nah, ini bagaimana untuk pembelajaran nanti yang mungkin ada kemungkinan pembelajarannya daring ya, bisa jadi ya. Itu kita insya Allah akan dari tim TTQ akan membuat video untuk pembelajaran. Jadi insya Allah nanti ayah bunda bisa melihat ya pemutaran video itu yang nanti akan bisa disampaikan ke Ananda. Ini ya. Untuk jilidnya, untuk jilid Al-Husna ini insya Allah akan dibagikan nanti setelah Ananda akan menjalani pretest TTQ. Ini pretest TTQ nanti setelah kita mengetahui kemampuan Ananda, nanti akan dibagikan sampai di mana capaian dari masing-masing siswa. Ini adapun mungkin perlu kami sampaikan,
bagi siswa yang dari alumni dari TKIP, karena mereka sudah mengikuti pembelajaran Al-Husna, ya bisa jadi mereka capaiannya ada yang sudah di jilid 4, ada yang sudah di mushaf. Nanti akan kami evaluasi kembali pada saat pretest tersebut ya. Nah, nanti apakah mereka kemampuannya memang sudah sampai di situ. Nanti kalau sudah, berarti nanti ketika memasuki masuk awal tahun ajaran, mereka tinggal melanjutkan. Adapun untuk siswa yang mungkin dari luar TKIT ya, itu karena baru mau melangkah ya, jadi itu kan baru ya. Jadi yang pertama adalah dimulai dari jilid 1. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bila siswa tersebut ya, mempunyai kemampuan yang bagus, itu bisa ada percepatan. Jadi monggo untuk ayah bunda bisa lebih maksimal lagi untuk mendampingi anandanya. Ini untuk pendampingan di rumah, nanti insya Allah ananda akan dibagikan buku prestasi. Nanti ketika itu ya kumpul di kelas ya. Ini ada buku prestasi. Ini ada ini ya, kolom kiri dan kanan. Ini nanti ayah bunda bisa mengisi untuk pendampingan ananda di kolom yang kanan. Ini ada para orang tua. Jadi nanti diisi ya. Kalau di sini kan untuk para guru ya. Jadi di sini yang diisi di sebelah sini. Insya Allah untuk pembelajaran daring nanti itu ustadz-ustadzahnya akan mengecek ya, mengecek dengan perkembangan kemampuan anaknya. Insya Allah akan dicek kurang lebih 1 pekan sekali. Begitu pula dengan tahfidnya. Untuk tahfidz kelas 1 itu sifatnya murojaah ya, jadi belum ada penyetoran. Namun apabila ada siswa yang mempunyai potensi yang besar untuk hafalan ya, itu mereka sudah bisa menyetorkan hafalannya ya. Jadi harapannya kalau seandainya anak itu dari kelas 1 sudah mempunyai kemampuan untuk menghafal, itu kelas 2 ataupun kelas 3 sudah bisa menyelesaikan juz 30. Itu yang kita harapkan ya, ayah bunda. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa menjadi hafidh-hafidhah ya. Amin. Ya, dan sama ya dengan tasnya, begitu pula dengan tahfidz. Insya Allah dari tim TTQ akan membuat video untuk memberikan contoh langgam dari tahfidnya tersebut. Insya Allah kita mempunyai langgam yang mungkin itu langgamnya kita sederhana saja ya, yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Karena kalau kita pakai langgam yang nadanya tinggi, mungkin anak-anak kesulitan untuk menerimanya. Jadi kita langgamnya mungkin untuk ayah bunda bisa download ya, Muratal Abu Robani, itu kurang lebihnya bisa sama gitu ya, kurang lebih ya, nggak sama banget tapi mungkin hampir gitu ya, bisa di-download ya ayah bunda ya, Abu Robani. Itu insya Allah itu ya. Jadi kami menghimbau kepada ayah bunda, walaupun nanti untuk pembelajaran di rumah, kami mohon kepada ayah bunda sekalian untuk pendampingannya ya dalam pembelajaran TTQ, karena seperti kemarin saja ini selama pembelajaran di rumah itu, dan bahkan liburan kemarin ya setelah penerimaan rapot itu, pembelajaran TTQ terus berjalan, karena harapannya dengan pembelajaran yang terus berjalan mereka tidak lupa, karena namanya anak ya, kalau
kalau berhenti, misalkan hafalan berhenti, itu nanti ketika masuk kembali pasti pada lupa. Bukan hanya anak-anak saja ya, mungkin orang dewasa juga seperti itu. Kalau sesuatu yang tidak dibiasakan pasti akan terlupakan. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya. Itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada pagi hari ini dengan mendapatkan hamdan dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.